Oke teman-teman, hari ini saya penasaran sama si Boy nih merpati ini. Tapi sebelum saya bahas ini, saya mau informasikan dulu untuk buat Ajril Maulana. Nah ini nih merpatinya belum ya. Sempat Ajril itu agak kecewa ya, karena ini kan tadinya saya mau kasihin ke anak yang di Kali Tanjung ya Mas ya. Cuman berhubung saya ada kesibukan terus sampai jadi nelor. Jadi masih ada nih untuk Ajril Maulana itu sedikit lagi memenuhi syarat ya. Karena saya janjinya itu sudah di video dulu. Nah, nanti kalau yang di Kali Tanjung sih saya bisa dengan merpati yang lain. Dengan ada yang ini kan masih sendirian. Ya kan? Terus mana lagi nih? Ada yang lagi lepas, lagi main, masih banyak, tenang. Jadi untuk Ajril jangan berputus asa ya, karena kalau rezeki itu nggak bakalan kemana. Ini masih ada nih, karena ini berhubung masih lagi ngerami telur, jadi saya nggak kasihin dulu ke anak yang waktu ada di Kali Tanjung. Jadi sabar ya, tenang nih. Yang buat yang di Kali Tanjung namanya siapa sih? Alan ya, buat Alan ya katanya anak yatim katanya sih. Cuman saya pas waktu itu tuh udah janji besoknya mau ke sana, ternyata wifi di rumah itu bermasalah. Jadi ada orang di rumah, nggak mungkin saya tinggalin. Jadi saya nungguin pengerjaan wifi dulu, jadi sampai 2 hari lah, kurang lebih 2 hari. Terus pas ke sini tahu-taunya ini udah nelor. Jadi kan nggak mungkin ya lagi nelor terus diambil, nanti kan stres. Paling saya nunggu ini sampai 1 minggu dulu nih, tuh biarin suruh ngeramin telur dulu, nunggu sampai 1 minggu agar tidak stres, mudah digiringkan kembali. Nah, kita lanjut lagi ke yang mau saya kontenin nih teman-teman. Ini nih merpati pelontang saya nih ya. Ini namanya si Boy. Ini udah dikasih nama sama Adias anak saya nih. Namanya si Boy. Nah kemarin itu saya aneh ya, bikin konten merpati giring keras takut tangan ya kan. Itu 3 hari yang lalu. Pas Adias main ke sini ya. Adesnya minta main di sini karena biasa Ades kalau main di sini ada sesuatu yang pengen dia beli, jadi dia ngerayu saya dulu ikut konten. Nanti setelah udah tercapai keinginannya baru dia nggak kesini lagi seperti sekarang nih, kabur Adesnya. Jadi kembali lagi nih ya, kemarin saya bikin video itu giring keras tapi takut tangan. Saya kasih solusinya ya kan. Solusinya kita tunggu sampai bertelur. Sama Adias itu dipegang ya, gila, giring keras tapi nggak takut tangan. Waduh, saya jadi pusing ya. Nah, sekarang kan nggak ada Adias nih. Saya mau coba nih, penasaran. Soalnya kemarin tuh sebelum saya buat konten giring keras takut tangan, saya, Wahyu udah nyoba itu memang bener giring keras tapi takut tangan. Nah, hari ketiganya pas Adias megang, giringnya keras sampai bisa dilatih loh, sampai bisa diterbang-terbangin. Nah, sekarang saya mau pengen ngerasain ya apakah di tangan saya nih ya tanpa diapa-apain, sama waktu sama Ades juga nggak diapa-apain, sama si Wahyu juga nggak diapa-apain, sama saya juga nggak diapa-apain. Cuman anehnya ketika dengan saya dia giring keras tapi takut tangan, dengan Wahyu giring keras tapi takut tangan, tetapi sama Ades itu giring keras tidak takut tangan sampai bisa diterbangin. Nah saya penasaran nih, masa iya ya Ades yang nggak ngerawat dia mau sama Ades, sama saya nggak mau nih, ini kurang ajar ya. Saya coba dulu nih. Kita buktikan ya, sebetulnya waktu sama Ades juga masih takut-takut, cuman lama-kelamaan enggak ya. Oke. Nah ini nih sama saya nih, kemarin sama Ades enggak, sekarang sama saya kayak gini lagi lah malah ke atas tuh, liatin coba, ada di atas tuh ya kan, tuh badan giring loh. Kayaknya sih dia itu mencintai merpati warna tritis tuh. Nah, ini merpatinya nih. Ini mau saya review ya. Tuh. Sama saya kayak gini lagi loh. Kemarin sama Ades. Nah, ayo sini manis. Ya, ini saya tangkap dulu. Ini soalnya kemarin tuh saya sampai nggak percaya loh sama Ades. Kok bisa ya anak saya kayak gitu ya? Dia punya ilmu apa ya? Dia malah ngeledekin, coba pulang di rumah ngeledekin. Ini nih, tuh giring keras tuh. Nah, tuh seperti ini ya. Kalau sama saya kayak gini tuh, kan kurang ajar ya. Boy, sini Boy. Tuh, kayak gini terus Boy. Si Boy.
Sini boy sayang. Tuh kayak gini terus ya, bukan rekayasa tuh. Tuh. Lihat nih coba. Tuh. Ini kalau dilepas giringnya keras loh. Nah, ininya nih, betinanya kalau dilepas itu giringnya keras. Duber-duber terus. Saya tahu giring pun ketika ini dilepas betinanya. Pas Wahyu ngomong tuh, itu om, giring keras. Oh iya. Pas ditangkap nggak mau giring. Kan jadi aneh ya. Ini mana merpati yang itunya, yang pelontangnya. Nah, ini lagi nelur nih, alhamdulillah tuh. Merpati Jawa Barat dengan Jawa Tengah, silangan nih. Bulan kemarin itu punya anak ya. Punya anak, tapi anaknya mati padahal warnanya bagus, cakep ya, Wahyu ya. Warnanya bagus, cakep, tapi mati. Mungkin belum rezekinya ya. Nah, ini mana nih si pelontangnya nih? Tuh, pelontangnya kayak gini kan? Tuh. Malah nggak ada coba. Kemana Wahyu? Keluar. Tuh kan, yuk kita cari yuk. Nah, ini juga ada merpati saya yang lagi dijemur tuh, teman-teman. Mana pelontangnya Wahyu? Ke atas. Nggak ada ya. Pelontang, boy. Tuh, dia sini gimana sih ya caranya biar giring keras ya? Ya Wahyu ya. Mana Wahyu? Nggak ada. Keluar. Tuh aneh teman-teman nih. Kalau betinan ini saya lepas itu ngejar-ngejar Wahyu ya. Saya juga aneh, sempat curiga nih, ada jangan-jangan punya jimat ya Wahyu ya? Jimat bolang katanya, iya tuh Wahyu. Kata adanya jimat bolang, jadi aneh teman-teman. Jadi nggak masuk logika ya. Karena saya itu ada di dalam tadi, berarti dari situ. Oh dari sana? Dari bolongan. Dari bolongan sih. Oh iya ini ada di dalam. Oh iya dari. Nah, ini merpatinya nih ya, harus. Tuh, merpati udah datang tuh kan. Kayak gini terus teman-teman kalau sama saya tuh. Sama Wahyu juga sama. Aneh loh tuh. Ya kan kabur-kabur aja ya Wahyu ya. Sama Adias enggak loh teman-teman. Bahkan bisa diangkat seperti ini Wahyu ya. Kayak merpati pada umumnya tuh. Mungkin saya giniin dulu ya untuk ini apa namanya? Adaptasi ya mungkin ya Wahyu ya. Adaptasi dulu mungkin. Tapi ya masih nggak percaya loh ya. Sama Adias tuh ya masih bingung ini, makanya mumpung nggak ada Adiasnya saya pengen penasarannya. Barangkali kalau itu takutnya ada Adias jadi nggak mau sama saya. Nah sekarang nggak ada Adiasnya pun tetap nggak mau loh. Yuk sini yuk, sini tuh nggak mau loh, nggak mau ngedeket ya Wahyu. Kenapa ya Wahyu? Jadi kalau pengalaman saya itu ya memang seperti ini, merpati yang giring takut tangan itu ya seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus kedua merpati ini harus bertelur dulu. Anehnya kemarin yang jadi pertanyaan saya itu merpati ini nih ya giring takut tangan, giring keras takut tangan. Tapi ketika ada Adias itu jadi giring keras tidak takut tangan. Nah itu yang jadi pertanyaan saya sampai kadang saya selalu mikirin ya, oh kok kenapa ya? Padahal kalau menurut usia lah, kita anggap usia ya, kayak Wahyu sama masih anak-anak. Nah anak saya pun sama masih anak-anak. Harusnya sama Wahyu mau, tetapi anehnya sama si Wahyu nggak mau, kok sama Adias mau. Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Nah biar enaknya nih kita review dulu ya dari kepala nih, dari kepala. Kepala sih kalau menurut saya ini bagus nih, karakternya bagus nih. Nah kalau kepala bulat mirip koin. Nah untuk mata ini matanya berbeda teman-teman, antara mata yang kanan dengan yang kirinya. Ini yang bagian kanan ini terlihat seperti mata asem atau mata Jawa nih. Mata asem itu jadi agak gelap. Namun itu menurut saya tajam teman-teman. Tapi kelihatan kayak kotor. Tapi sebetulnya enggak. Karena merpati itu diberi anugerah sama Sang Maha Pencipta itu ketajamannya di matanya. Nah terus yang sebelah kirinya, kiri saya nih, yang kiri dari saya. Ini nih matanya itu mata jagung loh teman-teman. Jadi mata kuning ya. Tuh kuning. Ya kan? Nah ini yang membedakan. Namanya apa tuh ya? Saya pernah dengar di orang-orang waktu masih main di kolongan, lip lock. Namanya apa Wahyu? Tahu nggak? Mata apa tuh ya? Pokoknya
Tapi kalau orang Cirebon, khusus orang Cirebon ini namanya mata roda, mata loro beli pada. Jadi mata dua itu nggak sama. Kalau orang Cirebon di daerah saya itu, cuman itu di balap ya untuk merpati balap. Nah untuk warnanya sendiri ini memang saya suka ya. Kenapa? Ya bagian ini kepala, terus bagian leher ya putih tuh. Cakep banget. Jadi kelihatan tuh berkarisma nih. Kalau orang mah ganteng nih kayak siapa ya? Ariel Noah nih, Ariel Noah ya tuh. Cakep. Untuk paruhnya juga yang saya suka nih, paruhnya itu putih bersih dan mulus ya. Tanpa hitam sedikit pun, putih bersih dan mulus. Saya suka banget nih. Tuh. Karena saya belum pernah punya merpati yang seperti ini. Dulu pernah waktu masih di kandang dulu namanya kaji ya, merpati kaji itu. Jadi di sini cuman putih di bagian kepalanya saja tanpa di leher. Nah, untuk warna keseluruhan hampir warna kalau di sini itu gambir ya, coklat gambir. Kalau orang sini bilang seperti ini. Cuman masuknya ini selap lampik double nih. Nah, yang saya suka juga nih, ini tuh putih ya, sayapnya putih semua nih, teman-teman. Hanya satu yang bagian kecil ini berwarna coklat tuh. Nah, ini merpatinya tuh seperti ini. Untuk sayap sisa lar satu, teman-temanku. Satu ya, sama sebelahnya kanan kiri juga satu. Oke, ini satu. Tuh ini aduh bersih banget ya karena nggak saya main-mainin nih. Nah, ini dapat hibahan dari salah satu pedagang di kios Ciledug kalau nggak salah. Saya lupa sih ini dari usia pijikan. Ini tuh sebetulnya gini. Jadi ceritanya tuh saya lagi main ke kios pasar Ciledug, pasar hewan. Nah, di sana itu ada merpati ini. Kebetulan pas saya suka ini dalam kondisi sakit. Tapi karena saya kalau udah suka tuh walaupun kondisi merpatinya sakit, tetap saya beli. Nah, karena penjualnya ini nggak enak ya mungkin. Terus juga buat oleh-oleh saya katanya. Semenjak saya main ke situ, alhamdulillah kiosnya jadi tambah rame. Jadi saya dikasih teman-teman. Saya nggak bayar ini, nggak mau penjualnya. Hitung-hitung cindera mata dari penjualnya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi saya rawat juga nih merpatinya dengan setulus hati. Alhamdulillah sudah sembuh. Terus saya jodohkan, memang saya nggak mau mainkan ya. Tetapi tuh setiap hari tuh saya selalu ngeliat ini lagi, ngeliat ini lagi, ngeliat ini. Coba pengen digiringin. Nah, alhasil saya carikan betinanya. Nah, ini betinanya dapatnya yang pada waktu itu susah sih nyari betina, masih pijikan juga. Tetapi kalau pijikan tuh gini resikonya, teman-teman. Jadi kalau pengen telur pertama itu lama sekali ya tuh. Ini udah hampir 1 bulan tuh, giringnya keras tuh. Tuh. Tapi masih takut tangan. Nah, ini betinanya saya beli di mana tuh ya? Lupa ini nih, udah lama sih atau cari teman juga nih kalau punya merpati jantan semua kayak gini nih ya. Nah kita kan bingung nih, merpati jantan saya ini suka apa ya? Nah yang pertama nih tips dari saya, ketahui dulu warna ininya. Nah ini kan bagian kepala ada putih, usahakan kalian cari betina yang ada putihnya. Nah ini kan ada nih putihnya tuh, ya kan? Di bagian walaupun sedikit ya harusnya sih semakin banyak semakin bagus. Cuman adanya seperti ini minimal setidaknya tuh harus ada putih-putihnya lah sedikit. Nah seperti itu tip yang pertama. Terus yang kedua minimal untuk warnanya nih ya jangan jauh-jauh dari warna ininya. Karena kan kita nggak tahu nih indukannya nih dia suka warna apa kita kan nggak tahu. Terus ini merpatinya juga nggak bisa bicara ya. Jadi susah kita mau nentuin betina yang cocok buat ini apa. Memang ini saya sengaja cari merpati yang lampik seperti ini ya, pelontang lampik seperti ini. Nah untuk ekor karena ini ada putihnya, saya juga carikan yang putih lagi teman-teman. Tuh ini warnanya putih loh, tuh beda satu. Kelihatan? Nah ya kan pasti saya kasih warna putih. Rencananya juga ini tuh nggak buat mainan, buat saya ternak aja. Saya pengen koleksi warna-warna seperti kayak gini tuh, warnanya bagus ya, suka. Nah kalau sudah pakai jamu hebat nanti bahaya, giringnya bakal keras nih. Ini ada merpati pos saya tuh, liatin di sini kelihatan nggak di dalam ember tuh merpati pos dengan merpati kolong. Ini nggak saya giringin, cuman saya rutin kasih jamu hebat 1 hari kadang 1 nih saya tangkap nih. Iya. Nih, ini kan jadi nggak rekayasa nih, tuh. Nih, saya tangkap ya. Ini giring loh, tuh.
Ah, tuh, giring keras kan? Nih, tuh. Nah, bahkan ini merpati yang saya liar pun kalau sudah pakai jamu hebat, tapi bukan untuk giringin ya. Jamunya itu saya tunjukin untuk kesehatan tubuhnya saja, menjaga kesehatan si merpatinya. Nah, alhasil seperti ini tuh, giring. Sekalian minta, Bang, coba giringin merpati kolong. Nah, ini tadi sempat saya beri jamu hebat dengan dosis menggiringkan. Jadi giring tuh seperti ini. Harus kalian sediakan jamu hebat tuh, liatin tuh, ya kan? Tuh, ya kan tadi kalian lihat sendiri kan, ini merpatinya itu sedang makan ya tuh. Tapi ketika betina saya ambil tuh, nah tuh, jadilah seperti ini tuh, ya kan? Ini yang sudah ibaratnya saya rutin kasih jamu hebat, tapi tidak untuk menggiringkannya. Saya dosinya itu hanya untuk menjaga kesehatannya saja. Alhasil nanti merpati kalian itu bakalan kayak gini nih, teman-teman. Tuh, nggak digiringin ini teman-teman tuh. Nggak giring ini tuh sebetulnya. Tapi otomatis ya ketika saya mau main nih, ayo giring sini. Tuh.